Hai, oke, di video ini aku bakal share pengalaman aku gimana caranya merawat eh, baterai iPhone biar tetap awet gitu ya. Nah, ini adalah pengalaman aku sendiri ya. Jadi kalau misalnya dari pengalaman kamu kok nggak sesuai gitu dengan yang kamu alami atau kamu nggak work it dengan yang aku share ini ya, ya nggak tahu ya, karena ini benar-benar pengalaman aku dan aku mau share ke kamu. Di sini aku pakai iPhone 7 Plus ya, yang udah lama, jadi bukan yang terbaru. Itu yang pertama nih. Jadi aku itu baru-barunya beli itu suka banget namanya pakai power bank, sampai bahkan USB-nya itu nggak pernah lepas dari power bank. Dan aku ngecasnya, jadi kalau power banknya itu habis, itu yang aku cas itu power bank, terus HP-nya langsung, jadi langsung ke charger gitu loh. Jadi itu langsung nggak, jadi USB dari iPhone ini tuh nggak di kepala charger iPhone, jadi dia ngecas langsung dari power bank itu gitu loh. Jadi saking senengnya, maksudnya bukan seneng sih, lebih ke kayak udah ketergantungan gitu, soalnya nggak pernah lepas gitu dari power bank itu. Jadi USB-nya tuh nancep kayak gitu loh ya. Nah kayak gitu sampai kepala chargernya itu bisa dibilang jarang banget gitu loh. Nah sampai akhirnya power bank aku itu tuh nggak tahu gimana ceritanya itu tuh pecah gitu loh. Pecahnya tuh mungkin karena jatuh kali, aku juga lupa, atau ketindihan kayak gitu. Nah ini tuh pecah. Nah di situ aku mulai was-was dong gitu, kalau aku charger iPhone aku takutnya gimana-gimana gitu kan, walaupun masih tetap normal gitu kalau dipakai tuh. Nah akhirnya setelah aku lepas itu ya USB-nya, terus aku ngecasnya itu pakai kepala charger iPhone yang asli, itu ada masalah gitu loh. Masalahnya yang pertama, jadi pas aku colokin itu beberapa detik kemudian tertulis pengisian tidak pokoknya tidak terdeteksi. Terus kalau nggak salah itu intinya tuh nggak bisa keisi gitu loh, jadi harus dilepas lagi terus dipasang, dilepas kemudian pasang, dilepas kemudian pasang, harus kayak gitu baru dianya masuk. Bahkan juga bahkan juga pernah saat udah 100 ya, udah 100 udah full, itu pas dilepas baterainya tuh berkurang langsung 1%. Kan aku bingung gitu loh, belum juga ada sebulan kok udah kayak gini gitu. Aku bingung kan, akhirnya aku searching kenapa kok kalau di charger itu ada tulisan pengisian tidak terdeteksi kayak gitu kan, nggak nemu jawabannya kan. Akhirnya aku putuskan untuk beli USB baru. Nah saat aku beli USB baru, akhirnya aku langsung charger, iya bisa gitu tanpa ada masalah apapun, jadi langsung udah biasa aja gitu. Nah setelah itu aku netepin, aku nggak mau lepas USB ini dari kepalanya kayak gitu kan, dari kepala chargernya. Dan kalau misalnya aku mau pakai power bank, aku pakai USB yang ori itu tadi, yang udah error itu. Nah itu tetap bisa gitu. Dan untuk nyambungin ke komputer atau ke MacBook kayak gitu, misalnya mau mindahin data, itu aku tetap pakai yang ori itu ya, yang ori yang udah rusak itu, yang udah kena virus power bank itu. Jadi itu nggak aku buang, jadi tetap aku simpen. Jadi kalau sewaktu-waktu aku pakai power bank atau aku mau ngirim data ke MacBook atau ke laptop, itu aku pakai USB yang error itu. Sebenarnya nggak error, cuman dia nggak mau pakai kepala charger yang ori itu karena udah terlalu lama di luar gitu. Kalau nggak beli baru ya, atau kamu nggak punya dua, itu bakalan membuat kamu tuh makin sebel gitu, karena saat di HP-mu di charger itu dia bakalan ada tulisan pengisian tidak terdeteksi kayak gitu, yang akhirnya ya nggak ngisi gitu. Harus punya dua USB kalau kamu suka ngirim data atau kamu suka pakai power bank gitu ya. Terus kemudian yang kedua, misalnya ada keluhan, kenapa sih kok iPhone tuh cepet banget panasnya, kenapa sih kok iPhone itu baterainya cepet banget habisnya gitu kan. Nah sebenarnya mungkin udah jadi rahasia umum mungkin ya, dari pengalaman aku lagi. Jadi kalau Android ya, Android merek apapun lah, kalau menurutku kalau pakai WiFi gitu ya, kalau pakai WiFi itu
Itu Android yang zaman dulu ya, punya aku zaman dulu. Kalau sekarang mungkin enggak sih, mungkin enggak. Tapi untuk ketahanan pemakaian wifi itu lebih cenderung ke iPhone gitu. Mungkin kamu belum tahu ya, kalau iPhone itu lebih awet baterainya, terus tetap dingin, tetap biasa gitu, nggak kok panas walaupun buat nonton YouTube atau main game. Tapi ya dengan aturan lah ya, kalau misalnya mau aktivitas yang lama gitu selain untuk ngetik atau browsing kayak gitu, ya aku saranin untuk pakai Android gitu. Karena kalau punya Android, kalau punya iPhone udah dipastiin punya Android, ya kan? Iyalah pastinya. Jadi aku saranin iPhone-nya itu gunain WiFi. Jadi yang diisi paket internet itu yang Android kayak gitu. Dengan kayak gitu kamu bisa ngehemat baterai dari iPhone ini biar tetap normal gitu loh. Kalau panas terus-terusan kan yang ada ya cepet nurun kesehatannya gitu. Dan kalau pakai data malah dianya cepet panas dan boros baterai gitu. Ya kamu bisa ikutin saran aku dan bisa juga nggak apa-apa, karena ini adalah benar-benar pengalaman aku. Di hotspotin aja lewat HP Android kamu itu kayak gitu, jugaan kan ngirit pengeluaran kamu gitu. Ya itu aja sih untuk yang pertama, kamu harus punya 2 USB biar tetap awet. Terus yang keduanya kamu gunain wifi ya, gunain wifi gitu. Oke, gitu aja videonya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada penyusunan kata yang kurang enak dipahami, maaf. Dan boleh tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Bye bye.